Baru saja kami terima Dubes Prancis dan Rusia. 4 hari yang lalu kalau tidak salah, kami diskusi. Mereka mengatakan, usulan segala macam, saya katakan, selama CPO diganggu, kami tidak penuhi keinginan Bapak. Kita harus tegas pada mereka. Setelah Indonesia tidak impor di bulan Januari, Februari, apa yang terjadi? Harga beras dunia 640 turun menjadi 400. Kita mempengaruhi dunia. Kenapa? Kita konsumen terbesar, salah satu terbesar untuk beras dunia. Kita bisa mempengaruhi dunia. Malaysia, kami lihat tadi pagi, DPR-nya berebut beras di pelabuhan. Dan alhamdulillah Indonesia surplus di saat negara tetangga kekurangan. Saya katakan kebijakan Bapak Presiden adalah terang benderang dan bercahaya. Dan kami bisa tunjukkan fakta. 1, biaya listrik turun. 2, biaya naik haji turun. 3, pupuk di sektor pertanian dinaikkan 2 kali lipat. Sehingga kita tidak huru-hara seperti negara tetangga. Makan bergizi itu untuk generasi kita 100 tahun, 20 tahun, 100 tahun ke depan. Anak-anak kita stunting 21%. Jangan ego hidup. Ada anak kecil, anak kita SD SMP butuh gizi. Kalau ada yang tidak setuju, jangan diganggu yang setuju. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan? Langkah-langkah apa yang kita lakukan? Strategis kita lakukan. Kita melakukan pompanisasi. Jawa Timur, Jawa Tengah, seluruh daerah upland, tanah tak ada hujan, yang dulunya produksi 1 kali menjadi 3 kali. Di saat El Nino, di saat La Nina, di saat kekeringan. Ini kita lakukan bersama TNI, Polri, Kejaksaan, seluruh anak bangsa, para rektor se-Indonesia, para dosen ikut berkontribusi. Sukses tidak mungkin berhasil kalau hanya dilakukan oleh satu sektor. Kolaborasi, sukses tidak pernah muncul kalau hanya dilakukan satu orang. Ini harus kolaborasi. Kita lihat, biaya tidak ada, biaya terbatas, kita sebar pompa kurang lebih 70.000 unit. Dan ini adalah kebijakan yang sangat ekstrim kami ambil. Kenapa? Kondisinya ekstrim. Bapak Ibu, ini Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hasilnya tadi meningkat, dulu tanam 1 kali menjadi 3 kali, naik 17 triliun. Itulah kebijakan, dan ini semua adalah atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kemarin ada yang mengatakan ini kebijakan keliru. Saya katakan kebijakan Bapak Presiden adalah terang benderang dan bercahaya. Dan kami bisa tunjukkan fakta. 1, biaya listrik turun. 2, biaya naik haji turun. 3, pupuk di sektor pertanian dinaikkan 2 kali lipat. Sehingga kita tidak huru-hara seperti negara tetangga. Makan bergizi itu untuk generasi kita 100 tahun, 20 tahun, 100 tahun ke depan. Anak-anak kita stunting 21%. Jangan ego hidup. Ada anak kecil, anak kita SD SMP butuh gizi. Kalau ada yang tidak setuju, jangan diganggu yang setuju. Jangan dia membutuhkan. Itulah Indonesia. Benar Bapak Ibu? Jadi kita dorong program yang luar biasa. Sektor pertanian, kita akan membangun lumbung pangan di timur. Dan itu akan menjadi lumbung pangan dunia. Bapak Ibu sekalian, Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia dan penggerak pangan dunia nanti ke depan. Kami tunjukkan hari ini, setelah Indonesia tidak impor di bulan Januari, Februari,
Apa yang terjadi? Harga beras dunia 640 turun menjadi 400. Kita mempengaruhi dunia. Kenapa? Kita konsumen terbesar, salah satu terbesar untuk beras dunia. Kita bisa mempengaruhi dunia. Yang kedua, kita bisa menghasilkan energi, biofuel dunia. Kita produsen terbesar dunia, 58%, bahkan 60%. Kita bisa lihat. Negara lain tergantung pada Indonesia. Ini CPO. Ini CPO kita, 56% kita kuasai dunia. Baru saja kami terima dubes Prancis dan Rusia. 4 hari yang lalu kalau tidak salah, kami diskusi. Mereka mengatakan, usulan segala macam, saya katakan, selama CPO diganggu, kami tidak penuhi keinginan Bapak. Kita harus tegas pada mereka. Oh, masih ada fotonya. Nah ini Rusia yang tadi. Mana? Buka yang tadi. Yang tadi. Prancis mana? Nah ini. Itu mapakro. Alina cukup. Mapakro dia sengiugi kamase. Ini orma dia agak rusak ya tuh. Agak rusak tuh si baik kok. Pokoknya dia menguntungkan saya beresin. Bapak Ibu sekalian, saya katakan sebentar lagi, nggak usah risau. Dengan kerusakan lingkungan nggak ada hubungannya. Kita sudah berjibaku untuk memperbaiki hutan Indonesia ke lingkungan. Kami sampaikan kepada mereka, jangan ganggu kita. Kalau kepentingan Anda terganggu, Anda berteriak. Tapi kepentingan Indonesia terganggu, kita diam. Indonesia ini terlalu baik. Saya katakan nanti biofuel ekspor kita kurangi 5,3 juta ton. Coba buka filenya. Ini Eropa mengimpor 2,3 juta ton. Kami sampaikan. Sekarang kita B40 kita jadikan biofuel solar. Jadi energi nggak masalah. Energi ramah lingkungan. Kita konversi dari CPO menjadi solar. Kami sudah uji coba. Dan kita ekspor 26 juta ton. Nanti yang rese kita stop. Eropa 2,63 juta ton kita stop. Bisa bayangkan industrinya, bisa bayangkan di sana nanti bisa rame karena tidak disuplai CPO dari Indonesia. Aku beritahu ada 4 dubes dan mengatakan bukan termasuk saya, kami senang CPO. Ini cara politik ekonomi dunia. Kita impor 5,3 juta ton bahan baku untuk solar, kita stop, kemudian kita tarik 5,3 juta nantinya CPO di dunia. Itu akan mengangkat harga CPO bisa 2 kali lipat. Kita kurangi hanya 20%, tetapi bisa terangkat devisa kita 2 kali lipat. Ini saya bisa tunjukkan. Ini bisa tunjukkan nih. Pada saat kita CPO menyetop naik 100%. Kita dapat 450 triliun. Bayangkan kalau naik 100%, kurang lebih 1.000 triliun devisa kita. Ini luar biasa. Kebijakan yang luar biasa lagi Bapak Presiden ambil baru-baru ini adalah semua hasil ekspor store dalam negeri 1 tahun. Dan itu luar biasa. Itu kurang lebih kalau tidak salah 100 apa 1.000 triliun. Pak Sam, coba dibuka. Semua hasil ekspor harus kembali ke Indonesia. Sehingga nilai tukar kita, ekonomi kita sangat kuat. Ide besar, gagasan besar Bapak Presiden, Danantara. Tahu Danantara ini lebih besar daripada Temasek. Kita nomor 3 dunia kalau tidak salah. 900 miliar dollars nilainya. Ini adalah raksasa dunia yang bangun nanti. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lakukan semua ini pangan kita jadikan senjata untuk dunia. CPO kita kendalikan,
biofuel, kemudian pangan kita kendalikan. Mimpi kita nantinya Indonesia lumbung pangan dunia dan bisa dibargainingkan pada seluruh dunia.